Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi birahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya. Sampai detik ini, alhamdulillah, kita masih diberi nafas, ya, bisa berkumpul bersama di majelis ta'lim yang sederhana ini. Walaupun tempatnya sangat megah, tetapi kita pandang ini sederhana saja. Mudah-mudahan di sini Allah memberikan rahmat, maghfirah serta inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada panutan kita semua, Nabi Agung, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yaitu Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya, termasuk kita sebagai umatnya di akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah saya bisa duduk bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Tentu ini adalah merupakan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin bisa datang di tempat ini, tentunya ini adalah merupakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah menjadi berkah bagi saya, bagi bapak-bapak dan bagi ibu-ibu semuanya, karena pertemuan ini diniatkan tentunya oleh kita semuanya, yaitu guna untuk yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa mencari ilmu ini adalah merupakan bagian dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Thariqon ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah kaki ini, Bu, ya, yaitu kebaikan-kebaikan, dan digugurkan dosa-dosa kita. Jadi langkah kanan kaki kita Allah balas dengan 10 kebajikan, kemudian langkah kaki kiri kita Allah hapus 10 kesalahan yang sudah diperbuat oleh kita. Kemudian selanjutnya, pertemuan ini juga bisa dikatakan sebagai silaturahim, ya, silaturahim. Bahwasannya baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa silaturahmi itu adalah salah satu di antara kunci surga Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Kemudian dengan silaturahmi juga Allah berikan 3 balasan. Yang pertama, setiap penyakit yang ada di dalam tubuh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Kemudian apalagi yang kedua, Allah akan panjangkan usianya, gitu Bu, diberkahi usianya. Kemudian yang ketiga, Allah akan beri rezeki yang luas, yang sangat banyak. Jadi sangat banyak sekali ya, thalabul ilmi, kemudian silaturahmi, itu ya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Bapak moderator kita, yakni kiat-kiat menggapai sholat khusyuk. Seperti itu ya Bu ya. Ya, kiat-kiat untuk meraih sholat khusyuk. Luar biasa, tema ini sangat spesial menurut saya, terutama bagi saya sendiri yang memiliki kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan apa kiat-kiat supaya sholat kita khusyuk. Tentunya di sini sesuai dengan pengetahuan saya. Sekali lagi sesuai dengan pengetahuan saya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya, begitu ya Bu ya. Dan bisa ditambah ilmunya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya sekarang banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan ya, secara googling juga bisa, baik itu YouTube atau apapun itu namanya. Tetapi di sini saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan versi saya, Wawan Darmawan, begitu, sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui, bagaimana sih supaya sholat ini dapat dirasakan oleh kita, khusyuknya itu kena, tenangnya itu kena, tunduknya itu kena, begitu ya. Karena khusyuk ini secara bahasa kan begitu ya, artinya itu adalah tenang dan tunduk gitu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala seperti begini, wa ayyaro annal annak wa antaro annakal annal ardo khosyiatan. Sesungguhnya kamu akan melihat bahwa sungguhnya bumi ini khosyiatan, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi sholat khusyuk, poinnya di sini berarti bagaimana sholat yang kita dirikan sebagai kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan ini benar-benar khusyuknya itu dapat, supaya kena gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengenai khusyuk ini adalah sesuatu yang misterius ya. Misterius Bu, betul nggak Bu Pak? Apa jangan-jangan Bapak dan Ibu sudah tahu mengenai bahwa saya ini sudah khusyuk sholatnya? Kira-kira begitu gak Bapak Ibu? Sudah menganggap bahwa diri saya, misalnya diri Bapak atau diri Ibu, sholat itu khusyuk? Sudah nggak kira-kira seperti itu Pak? Saya kira belum ya Ibu ya. Tapi sekali lagi ini adalah misterius gitu khusyuk ini. Tetapi khusyuk ini wujud ada, begitu ya. Khusyuk ini ada, dan tentunya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau begitu, tidak semua orang yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat itu mendapatkan khusyuk. Nah, begitu ya. Baik, ini kurang lebih gambarannya pembukaan seperti itu. Sholat dulu sekarang nih, berapa jumlah rokaat yang kita dirikan dalam satu hari satu malam itu kurang lebih berapa rokaat Bu? Yang wajibnya 17 ya, baik kalau digabung dengan sunnah boleh jadi 40 juga mungkin bisa ya, 40 ya, ditambah rawatib 10 rakaat jadi 27, kemudian qiyamul lail misalnya 11 jadi 38 ya, kemudian ditambah dengan duha yaitu 2 rakaat, 40 rakaat yang dikerjakan. Tetapi yang menjadi kewajiban ya, mau tidak mau ini sini, terutama bagi kaum laki-laki seperti kita Pak. Kalau ibu-ibu biasanya ada masa cutinya ya, tapi insya Allah tetap Allah berikan pahala sholat sesuai dengan sholat yang biasa dikerjakan gitu.
Jadi 17 rakaat. Nah, dalam 17 ini, dalam sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seseorang melaksanakan sholat itu, tapi Allah memberikan ganjaran pahalanya itu 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, kemudian 1/5, 1/4, dan setengah. Katanya begitu, Bu. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi tidak full ganjaran pahalanya ini 100%, ya, terkecuali sekali lagi adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan melalui pertemuan yang sederhana ini kita menjadi orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan khusyuk, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Baik, kita ke inti ya, insyaallah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin disampaikan oleh saya bahwa dalam menjalani kehidupan ini, Islam itu satu sama lain saling berkaitan. Islam itu antara keimanan, antara fikih, kemudian dengan ihsan. Ini tidak bisa dipisahkan, Bu. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya namanya adalah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua yaitu fikih, dan rajanya ibadah ini tak lain dan tak bukan adalah sholat, gitu Bu, sholat. Bahkan saya ingin menyampaikan terlebih dahulu satu firman Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang ayat satu, ayat yang kedua dalam Quran surat Al-Mu'minun, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Kemudian apalagi alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang mukmin yang beruntung itu, beruntung di sini kan berarti dia sukses ya, bisa meraih sesuatu yang diidam-idamkan. Kebalikannya gagal, berarti kan kegagalan. Gagal di sini berarti dia tidak sukses gitu, meraih apa yang diidam-idamkan. Nah, orang yang khusyuk di dalam sholatnya ini adalah kategori termasuk orang yang beruntung, aflah, sangat beruntung, gitu Bu. Nah, dalam menjalani kehidupan tadi sudah disampaikan bahwa saling berkaitan. Kita sebagai mukmin ini dalam menjalani tiga perkara antara iman, Islam, dan ihsan ya. Iman ini ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Islam, ajaran yang disampaikan para ulama berkaitan dengan fikih di sini, dan rajanya adalah sholat, kemudian ihsan, berbuat baik, lebih ke akhlak, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tiga perkara ini saling berkaitan, yang satu sama lain ini harus dijaga dan dipelihara oleh kita dalam keseharian kehidupan kita. Nah, ini adalah proses-proses agar seseorang bisa meraih sholatnya khusyuk. Tafaqadu al-halawata fi salasati asya, kata Imam Hasan al-Basri, cari olehmu kelezatan hidupmu itu pada tiga perkara. Fis sholah, ini yang pertama, dalam sholat. Wa fi dzikri, ketika engkau zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qiraatil Quran, ketika saat engkau membaca Al-Qur'anul Karim. Itu luar biasa ya. Jadi sholat merupakan salah satu bagian lezat kehidupan kita yang dijalani keseharian ini ya. Jadi dalam sholat, bahkan Rasulullah SAW ketika menghadapi sesuatu masalah yang besar, beliau senantiasa menyuruh sahabatnya yang bernama Bilal, wahai Bilal, tolong ambilkan satu ember air, aku akan berwudu dan aku akan sholat, dan Allah jadikan ketenangan dalam hatiku saat aku mendirikan sholat. Demikian sabda Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi Rasulullah mengerjakan sholat itu, hadirlah ketenangan pada dirinya. Bahkan dalam hadis itu bahwa dunia ini sangat melelahkan, terkecuali sholat itu saja yang menjadikan hidup tenang, damai, sejahtera, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ini sebagai kiat-kiat ya.
kita harus memiliki 4 modal. Ini yang pertama, 4 modal hidup untuk meraih sholat khusyuk ya. Yang pertama yaitu jujur, ikhlas, sabar, tawadu. Ini jujur, ikhlas, sabar, tawadu. Ini modal hidup, Pak. Dalam 24 jam kita berinteraksi dengan manusia, kita bersosial, dimanapun, kapanpun kita berada. 4 perkara ini sebagai modal hidup kita harus senantiasa dijaga dan dipraktekkan terus menerus. Apa tadi? Yang pertama, jujur, ikhlas, sabar, tawadu. Saya kira tidak perlu dijelaskan secara detail ya, karena sudah pada mafhum semuanya. Jujur bagaimana ya, dalam berinteraksi kita harus jujur. Berat ya, kadangkala ada kalanya kita ini ingin sesekali berbohong untuk menutupi kekurangan kita, kadangkala begitu. Tetapi di sini jujur adalah merupakan modal hidup. Kemudian jujur, sabar juga sama, sabar ya. Ada kalanya dalam kehidupan ini kita dihadapkan pada satu momen dan itu merupakan sesuatu yang tidak enak kepada diri kita, tapi kita harus hadapi dengan sabar gitu, sabar terhadap musibah. Tetapi juga bukan hanya itu, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama, sabar. Kita harus sabar. Ya, ketika datang misalnya itu perintah untuk zakat dan kita memiliki harta yang sudah nisab, sudah haul, itu harus dikeluarkan zakatnya. Itu juga bagian dari sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum kodok ya misalnya gitu. Aduh, dahar hoream ya selain bulan Ramadan tapi harus kodok. Tapi kita harus sabar menjalani kodok saum ini. Ini pun bagian daripada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang pertama kiat diantara kita untuk meraih khusyuk di dalam sholat, modal hidup ini mesti senantiasa mengiringi kehidupan kita. Jujur, ikhlas, sabar, dan tawadu. Tawadu ya, jangan berbangga diri ya, berbangga hati di hadapan manusia. Kita tawadu, merendahkan ya, rendah hati begitu Bu. Nah, kemudian kiat-kiat sholat berikutnya di sini saya akan menyampaikan bahwa ada yang disebut dengan kuwatul muqtadha. Kemudian yang kedua, dha'fus syagil. Dalam istilah Bulughul Maram itu seperti itu. Kuwatul muqtadha ini melakukan perkara yang dapat menguatkan kekhusyuan. Melakukan perkara yang dapat melakukan kekhusyuan. Kemudian kalau dha'fus syagil, kebalikannya, yaitu menghilangkan perkara yang dapat melemahkan kekhusyuan. Dha'fus syagil. Nah, yang pertama, kuwatul muqtadha, melakukan perkara yang dapat melakukan kekhusyuan. Nah, ini apa saja? Tentu yang pertama, kita harus mengilmui diri dengan ilmu khusus tentang sholat. Tuh ya, jadi harus kita pahami sholat itu sih bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Ini harus diketahui ilmunya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, insya Allah ya. Tinggal prakteknya kan begitu. Tetapi terus menerus kita harus meningkatkan kualitas pengetahuan kita tentang sholat, terutama yang harus disadari oleh kita ya, yaitu makna dari setiap bacaan sholat itu. Nah, ini kalau boleh ditanyakan oleh saya, kira-kira dari keseluruhan doa yang tercantum di dalam sholat, doa-doa yang kita ucapkan, Bapak Ibu sudah mengetahui nggak artinya begitu? Nah, saya coba ya, satu aja nih. Doa duduk di antara dua sujud, misal begitu ya.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalimat 8 kalimat sebagai bentuk doa atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli apa artinya? Ampuni aku ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Ya, kita perlu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wajburni apa? Wajburni tutup aib ya. Tutup aib-aibku. Kita kan punya kesalahan nih, gitu kan. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah tutup rapat-rapat aibku, celakku ini. Anu matak pika geleuheun batur gitu cik ditutup ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Warzuqni, wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berilah aku kesehatan ya Allah. Wa'fu anni, maafkan segala kesalahan-kesalahanku ya Allah. Nih kira-kira Bu, kalau kita sholat dan kita betul-betul ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kalimat doa yang kita bacakan kepada Allah, duduk di antara dua sujud lama atau sebentar kira-kira? Kalau lama ya, betul Bu, betul Pak, gitu. Dan kita harus melatihnya ini ya. Nah, sekali lagi intinya bahwa kita harus harus senantiasa meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap sholat itu sendiri, bacaan-bacaan sholat ya. Ilmui diri kita dengan ilmu sholat. Ketahui oleh kita bahwa sholat ini misalnya ada 13 rukun ya, mulai dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tahiyat, membaca sholawat, salam ke kanan. Begitu, ini harus diketahui supaya ini apa namanya, saat mendirikan sholat betul-betul kita ini bahwa kita sedang ya sholat harus dipelihara yang rukun ini, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi apa tadi itu mengilmui diri ya, mengilmui diri dengan ilmu sholat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang termasuk kuwatul muqtado, ini yang melakukan perkara yang dapat menguatkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan sholat itu, senantiasa kita ini memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu Bu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekuat dan sekemampuan kita. Kalau lagi berkendara itu yang paling enak Pak Bu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sambil lihat pohon misalnya, kita bertasbih dan kita rasakan bahwa sama pohon-pohon ilalang, apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Agar apa? Agar si pikiran ini ya, intinya kan pikirannya. Pikiran tidak kemana-mana. Fokus kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dilatih terus-menerus, gitu Pak. Kemudian selanjutnya, di samping kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus memiliki keyakinan bahwa sholat ini adalah merupakan pekerjaan kita. Jadi Allah itu sebetulnya tidak butuh kita sholat atau tidak, itu tidak ada urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang butuh adalah kita. Ya, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita.
Makanya ya Allah memerintahkan sholat itu karena Allah maha tahu bahwa manusia ini banyak kebutuhannya, banyak keperluannya, banyak dosanya, dan Allah menyediakan ampunan, Allah menyediakan kasih sayang. Itu salah satu diantaranya melalui media sholat, begitu Bu. Dan itu harus ditumbuhkan dalam diri kita bahwa sholat adalah merupakan kebutuhan kita, ya. Kalau ini sudah sadar Bu, maka insya Allah hadiah khusyuk ini Allah akan berikan kepada kita, ya. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, ini takut lupa nanti ke depannya, bahwa yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ummati khosyian, bahwa yang pertama kali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini adalah khusyuk, katanya begitu Bu, ya. Ilustrasi kita tenang, damai, kadang berjam-jam kita tahan dan kuat, ya. Kalau kita ini sudah senang, kalau kita ini sudah ya kita butuh terhadap itu, kemudian kita senang dan kita mencintai. Salah satu contoh, misal kita megang handphone, ya, kemudian kita lihat TikTok misalnya begitu Bu. Ada di sini TikToker kadangkala itu TikTok itu di-scroll bukan hanya sekali dua kali, terus gitu ke bawah mau ke atas terus gitu, dan bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh menit bahkan berjam-jam, kan Pak Bu, ya. Dan orang yang melakukannya itu kebanyakan mungkin sekarang begitu, ya, kebanyakan merasa enak, tenang. Nah itu berarti dia khusyuk, memegang HP-nya itu dia khusyuk gitu. Lihat TikTok-nya itu khusyuk, luar biasa, ya. Nah, bagaimana caranya supaya ilustrasi tersebut saat seseorang khusyuk di dalam TikTok, tenang di dalam TikTok sampai berjam-jam, itu diterapkan dalam kehidupan kita saat mendirikan sholat? Itu diantaranya tadi, ya, kiat-kiat itu. Pertama, modal hidup itu harus selalu jalan, harus selalu senantiasa ikut pada diri kita, ya. Jujur, ikhlas, sabar, dan tawadhu ini. Kemudian yang kedua, kita mengupdate kualitas pengetahuan kita tentang sholat ini. Kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah merupakan sunnah. Ini Bu, jangan anggap sepele sunnah ini, ya. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu banyak sekali sunnah-sunnah. Apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sedikit demi sedikit kita praktekannya. Syukur-syukur kalau banyak. Mulai dari doa-doa yang disunnahkan ini selalu dijaga oleh kita, cara makan, kemudian cara berpakaian, cara keluar rumah, dan lain sebagainya. Maka ini insya Allah ini adalah bagian daripada quwwatul muqtada. Kita melakukan perkara yang dapat menghadirkan khusyuk kita di dalam sholat, dan kita akan termasuk orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini saya kira ini bagian dari pra sholat, ya. Anggap saja itu sebagai pra sholat, artinya sebelum kita sholat. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sholatnya itu sendiri. Saat sedang sholat, bagaimana sih ketika sedang sholat ini yang termasuk ke dalam quwwatul muqtada ini, melakukan perkara yang dapat menguatkan sholat. Yang pertama ingin saya sampaikan, sholat ini ada 3 rukun yang harus dijaga oleh kita, ya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun apa Bu yang pertama, Pak? Fi'li. Fi'li itu apa? Gerakan. Ya, sholat itu kan ada gerakan. Fi'li dulu, rukun fi'li dulu, ya, biar ini fi'li gerakan. Kan sholat ada gerakannya. Jadi pekerjaan yang melibatkan unsur lahir dan batinnya sholat.
Karena kita butuh ya, kita butuh. Kenapa kita bekerja kantoran? Kenapa kita bekerja ke pasar, jualan? Kenapa kita bekerja sebagai petani? Kenapa kita bekerja sebagai jasa konsultan, misalnya pengajar ataupun apapun itu namanya? Karena kita butuh. Kita ini tetap eksis, kan begitu ya? Kita bisa makan, kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga, pekerjaan itu, tapi pekerjaan lahir, kan begitu ya. Nah, kemudian pekerjaan batin yaitu zikir-zikir tadi Bu, fra itu ya. Jadi kita memperbanyak zikrullah, membaca Al-Qur'an, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pekerjaan batin, supaya batin ini tetap tumbuh, tetap eksis, tidak mati. Ada gitu hati yang mati? Oh ada, begitu ya. Dalam Al-Quran begitu ya, ada hati yang mati, supaya hati ini selalu senantiasa hidup. Nah, pekerjaan lahir dan batin adalah sholat. Jadi sholat ini efeknya itu luar biasa. Ya ke lahir ada, ke batin ada, karena sholat adalah pekerjaan lahir dan batin, gitu ya. Rukun fi'li tadi ya. Jadi rukun fi'li ini adalah gerakan sholat. Gerakan sholat ini ya mulai takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi si posisi tangan ini bisa di sini, takbirnya itu bisa ininya di daun telinga sejajar dengan daun telinga yang bawah. Mana saja silahkan dipilih sesuka hati dan sesuai dengan pemahaman yang sudah disampaikan, diserap dan dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mau di sini silahkan, mau di sini boleh. Allahu Akbar. Kemudian ini adalah simbol kita meninggalkan dulu perkara dunia. Ya, kita pasrah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, misal kita akan mendirikan sholat subuh ya, misal gitu. Ada kalanya saudara kita atau mungkin aja kita membaca dulu usolli, misalnya usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala, ma'muman adaan lillahi ta'ala, atau imaman adaan lillahi ta'ala. Nah, ini bukan belum termasuk sholat ya, belum termasuk sholat. Jadi mau dibaca boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Begitu, ini biasa-biasa sajalah gitu. Disebut juga kuwatul muqtado, ya mungkin bagi sebagian orang iya, untuk melakukan perkara yang dapat menimbulkan khusyuk dalam sholat, bisa. Tapi kalau misalnya tidak dipandang juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu mau baca usolli atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, baru saat takbiratul ihram kita ini sudah berbeda alam loh Bu. Jadi ada alam lahir, ada alam batin, kita menyatu, berbaur satu padu itu di sana itu saat sholat. Allahu Akbar. Nah, niat ini termasuk bagian dari rukun sholat, betul nggak Pak Bu? Nah, kapan niat ini hadir? Dikelola niat ini oleh pikiran. Jadi saat takbiratul ihram, Pak Bu. Tuh ya. Ini berarti masuk rahasia sholat yang juga termasuk bagian dari kuwatul muqtado, melakukan perkara yang dapat menguatkan khusyuk kita dalam sholat. Jadi mau tidak mau saya pun akan sampaikan ya mengenai rahasia sholat ini. Pertama adalah niat tadi. Jadi niat ini saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar kata hati kita. Tapi si pikiran ini terlintas dalam pikiran bahwa saja aku sholat subuh karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Bu. Saja aku sholat subuh karena Allah taala. Fardu, karena fardunya harus di ini ya disebutkan oleh pikiran kita. Saja ini sengaja gitu. Kalau bahasa Melayunya itu saja, bahasa Melayu. Ini pengetahuan yang saya dapatkan seperti itu Bu. Saja aku sholat subuh fardu karena Allah Ta'ala. Jadi harus ada qasad, ta'rid, ta'yin, menyengaja, sengaja. Ta'rid, menguraikan. Apa yang diuraikan? Fardu subuh. Ya, qasad, ta'rid, ta'yin.
karena Allah Subhanahu wa taala. Saja aku sholat subuh karena Allah taala. Jadi ini ya. Dibahas kita takbir nih, misalnya di sini ya. Nah, kemudian ini Bu, lidah itu. Lidah ya. Lidah kita ini ditekan dulu di langit-langit. Di atas langit-langit. Sambil mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sejenak sebelum kamu merasakan kematian yang sebenarnya. Mohon maaf bahasanya merasakan ya, bukan mengalami kematian, karena manusia itu sebetulnya tidak akan pernah mati. Mati itu artinya kan tiada. Ya mati dari alam dunia tetapi hidup terus merasakan kematian. Iya, namanya merasakan mencicipi makanan. Seperti itu kan hanya ala kadarnya saja. Tapi sakitnya sangat luar biasa kan begitu ya. Nah, jadi kita kapan mematikan diri kita? Saat sholat tadi nih. Sebelum takbiratul ihram kita angkat tangan, matikan diri kita dulu sejenak saja. Baru Allahu Akbar, hanya Engkau Allah yang Maha Agung. Sampai pikiran ini ikut serta bahwa saja aku sholat subuh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kosong dari niat itu ya, karena kalau kosong ini mengurangi rukun sholat. Kan rukun sholat ini rukun, namanya rukun ya, harus ada 13 perkara. Satu diantaranya adalah niat tadi Bu. Nah, niat itu pada saat takbiratul ihram. Qasdus syai'in muqtaronan bifilihi. Itu definisi Imam Syafi'i, bahwa niat ini adalah menyengajakan sesuatu dibarengi dengan prakteknya. Kita bersedekah ya, itu pasti itu terlintas di dalam batin kita, sedekah ini karena Allah atau karena ingin dipuji oleh teman dekatnya, karena ingin kita disebut sebagai dermawan. Itu pasti terlintas dalam pikiran kita. Itu yang pertama, niat. Udah ya. Jadi matikan diri kita sambil kita melihat itu tempat sujud, letak dahi ini sujudnya di mana. Nah, ini apa yang kita pandang saat mematikan diri kita? Zat sholat Pak. Jadi zat sholat ini mulai takbiratul ihram, kita kemudian baca Fatihah, ruku, i'tidal dan lain sebagainya sampai salam, kita pikirkan itu zat sholat itu. Tetapi paling tidak yang kita gambarkan, karena kita awam ya, termasuknya awam, yang kita pikirkan adalah saat kita takbiratul ihram sampai salam yang pertama, itu saja cukup Bu. Jadi saat mematikan diri kita, pikirkan oleh kita takbiratul ihram sama salam yang kedua, itu sudah cukup. Bagi, mohon maaf ya, bagi saya sebagai orang awam, bagi kita sebagai orang awam. Tapi bagi orang-orang yang spesial, ini terlihat zat sholat yang ia kerjakan. Sangat luar biasa Ibu ya, luar biasa. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendirikan sholat, khusyuk di dalam sholatnya itu sangat luar biasa. Konsentrasi penuh. Pernah Ibu Bapak merasakan khusyuk dalam apa saja? Ya tadi mungkinnya ketika nonton TikTok, mungkinnya nonton video YouTube. Saya juga pernah Bu, jujur saja, dulu waktu nonton film Jet Li. Ya, jadi saya itu kan aktivitas nonton film Jet Li. Saya duduk di bawah, istri di kursi, mertua itu di kursi dekat istri. Mertua saya bertanya ke saya, "Jang, hari mate nu di Pacet damang," maksudnya besan gitu ya. Orang tua saya kan di Pacet Ciparai. Hari orang Pacet damang. Karena pada saat itu saya sedang khusyuk ya, istilahnya khusyuk, tenang, damai. Saya seolah-olah tidak mendengar. Padahal itu memang terlintas telinga sini, tapi ya itu keluar lagi. 2 kali nanya lagi itu mertua ini, "Mak," katanya, "Jang, kuma si emak jeung si bapak daramang." Saya masih tidak ngeh ya istilahnya gitu, hare-harewe gitu, terus sampai nonton film Jet Li gitunya. Wah, silatnya luar biasa.
Baru yang ketiga istri nepuk. Eta ditanya ku emak, emak, baru pudar, konsentrasi saya pudar, khusyuk saya pudar karena ditepuk. Nah, kenapa sholat kita ini sering pudar? Harusnya khusyuk ini etalase yang senantiasa hadir pada hati kita. Jadi Allah siapkan khusyuk ini dalam etalase hati kita, tetapi nah tidak hadir-hadir gitu. Eta tadi tepuk wae tah gitu. Kusaha ku setan gitu. Fabi agwi, dalam Al-Quran ini ada setan berkata, la uzayyinanna alladzina, mohon maaf, dalam Quran surat Al-Hijr terakhir, Al-Hijr pertengahan itu Allah Subhanahu wa taala, fabima aghwaytani la uzayyinanna alladzina, aku akan mengganggu manusia ini illal khosyin, kata gitu, kecuali orang-orang yang khusyuk tadi, orang-orang yang ikhlas, mohon maaf ya, orang-orang yang ikhlas. Saya takut salah, bisa dilihat di Bapak Ibu di Al-Quran surat Al-Hijr, mulainya itu dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, gitu ya, itu coba di sana. Qala ya iblisu malaka antasjuda li adama qala lam aqul li asjuda li basharin khalaqtahu min apa, dari tanah yang lihat terus ke sana itu ya, pokoknya bahwa setan itu akan selalu menepuk-nepuk orang, semua orang itu ya, terkecuali orang-orang yang ikhlas. Satu itu diantaranya. Masih ada lagi itu kan, jadi modal hidup 4 perkara ini harus senantiasa ada ya: jujur, ikhlas, sabar, dan tawadu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi niat ini tadi sudah saya sampaikan, ada yang ada yang apa namanya kosong niatnya ini, ada yang hanya setengah, ada yang sempurna. Jadi kosong ta'rif ta'yin itu hadir dalam sholatnya. Ini adalah bagian dari rahasia sholat. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga mengenai asrarus sholat ini adalah sujud. Sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya, yaitu ketika sedang sujud. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah saat sujud. Fa'aktsir du'a, maka perbanyak engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara sujud yang benar, gitu ya. Ini adalah asrar. Sujud ini disimpulkan oleh para ulama dari berbagai Al-Quran dan Al-Hadis tentunya, yaitu memberatkan kepala, gitu Bu, memberatkan kepala. Subhanallah ya, ini terhormat, kepala, hidung terhormat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan yang terhormat pada diri kita ini berada di bawah, posisinya berada di tanah. Nah, jadi termasuk asror, rahasia adalah memberatkan kepala. Saya mohon maaf, boleh salah seorang bapak bisa ke depan untuk mempraktekkan bagaimana supaya sujud yang benar itu. Intinya di memberatkan kepala. Mangga. Wah, alhamdulillah Pak. Silakan Pak. Ya, boleh Bapak sujud. Mohon maaf, Bapak tahan sebentar ya. Bapak tangannya di sini, simpan di sini dua-duanya. Ya, di sini dua-duanya. Diangkat kepalanya. Bisa Pak? Oke, baik. Udah. Sekarang sujudnya agak sini. Sekarang tangannya di sini, di belakang lagi. Tadi angkat kepalanya. Baik, Bapak. Pak, mohon maaf Pak. Ya,
Boleh Pak, ya mohon maaf ya. Sujud Pak. Nah, tangannya disimpan di belakang, diangkat sekarang. Keangkat nggak? Sekarang agak maju sedikit, kepalanya, iya mundur ke sini. Tangannya disimpan, angkat kepalanya. Bisa ya? Bisa. Nah, sujud yang benar adalah saat seseorang sedang sujud, kira-kira ya, tangannya disimpan di belakang, kepalanya sudah berat untuk diangkat. Di sini nyari yang muda agak susah ya. Kalau yang muda yang susah. Laki-laki saja ya, Ibu. Siapa di sini yang berkenan? Ini kayaknya sepantara dengan saya. Bapak boleh Pak, mohon maaf ya. Ya, tangan disimpan di belakang, angkat kepalanya. Mudah ya. Ada kalanya Bu, orang yang sujud itu asal-asalan. Nah, bagaimana caranya? Kurang lebih ya 1 hasta ya. Jadi ini segini ukurannya. Nah, ini baru diletakkan. Gitu. Ini menempel sunnah kan, hidung menempel sunnah. Kalau nggak nempel dulu nggak apa-apa. Kurang lebih takarannya begini. Nah, gitu. Itu insya Allah siapapun orangnya akan menjadi berat mengangkat kepala kalau tangannya disimpan di belakang. Tapi kalau ya ada kalanya di masjid kampung ini, karpet ini sudah ideal, orang sujud pasti berat kepalanya untuk diangkat. Tapi kalau di kampung itu ada karpetnya segini kecil, jadi hanya begini saja sih. Ya gampang itu diangkatnya, gampang. Nah, itu belum memberatkan kepala. Yang betulnya memberatkan kepala. Iya. Kemudian juga, oh ya, ini rukun fi'li, ini kan fi'li ya. Sedang ruku. Kalau ruku ini sama, jangan sampai mata kemana-mana Pak, Ibu ya. Tetap fokus pada tempat sujud. Ruku juga. Jadi ruku, misal saya titiknya di sini, tetap sujud juga gini. Ruku juga. Nah, ini mata tetap ke sana, tidak boleh nunduk lihat kaki. Gitu. Jadi fokus satu titik. Lagu satu titik ya. Saat ruku juga sama seperti itu, tetap fokus pada satu titik. Ada kalanya ya termasuk sebenarnya do'fu syagil ya, yang melemahkan, perkara yang melemahkan khusyuk dalam sholat, yaitu matanya kemana-mana. Ya bukan berarti tidak sah sholatnya, tetap sah, tetapi bisa menggugurkan khusyuk, bisa etalase khusyuk ini tidak hadir, bersih gitu Bu. Padahal khusyuk ini Allah tetap sediakan, tapi orang tidak menjaga dan merawatnya gitu. Jadi matanya ada yang lewat lihat dulu gitu kan, atau kadang ke atas gini gitu, luar biasa. Nah, ini melemahkan khusyuk dalam sholat. Bagaimana cara kuatul muqtadha, cara menguatkannya? Fokus pada satu titik. Bagaimana kalau merem? Ya sok ada kenal meremnya, padahal yaitu juga termasuk bagian dari yang melemahkan khusyuk sholat. Iya, melemahkan. Kita harus bentawe gitu Bu, kuat-kuatnya bentalah ngicip sekarang. Jangan merem, betul. Merem termasuk bagian dari yang melemahkan seseorang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, berarti kalau melek, benta itu adalah perkara yang menguatkan khusyuk di dalam sholat, gitu. Ya, ini bagian dari rukun fi'li. Sekarang masuk ke rukun qauli ya, rukun qauli. Dalam rukun qauli pertama ada Fatihah ya, ya bacaan, zikir, doa, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir, doa. Itu kan ini masuk kategori rukun qauli, ucapan itu ya. Saat membaca Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian,
kita selagi sendiri ini sholat, karena ini kan qauli diucapkan, jadi tidak dalam hati ya. Misalnya kita diam saja, hati baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladdallin amin, tapi dalam hati. Kira-kira kena gak ke rukun qauli? Enggak ya, harus dibaca walaupun pelan, terdengar oleh kita sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu Bu, pelan saja. Ada gerakan lidah, ada gerakan lidah. Sama saat kita tasbih juga, zikir ya, subhana rabbiyal azim misalnya saat ruku atau saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali misalnya dibaca. Ini juga dilafadzkan, dibacakan oleh mulut ini. Qomat kamit, mesti qomat kamit ya. Tidak diucapkannya sekedar dalam hati saja, karena ini masuk dalam rukun qauli. Sampai at-tahiyat ya. Nah ini wayahna gitu Bu, wayahna ini mah Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi mengupgrade bacaan-bacaan itu. Mesti ya belajar begitu ya. Syukur-syukur kalau sudah satu pernah belajar, yang kedua alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala membacakannya itu dengan baik dan benar, tartil artinya gitu ya, mulai dari Al-Fatihahnya begitu. Berarti kalau demikian untuk meraih khusyuk ini di bacaan saja ini perlu belajar, tidak cukup sekali ya pertemuan itu sebetulnya ya, dan harus sama yang ahli tentunya ya. Ahli di sini tajwidnya rapih begitu Bu. Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim misalnya gitu ya. Ya saya juga bukan berarti sudah bisa ya ahli, naudzubillah min dalik, tapi kurang lebih seperti itu ya kalau saya dengar gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, ba-nya itu mesti ditasdid ya, jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Robil ini artinya udang, kalau rob udang, rebon. Jadi kalau diartikan ini ya bahaya gitu ya, udang semesta alam kan nyambung. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, mau Maliki Yaumiddin boleh ya. Iyyaka, kan ditasdid ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Jadi tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hiji-hiji dah kedah nama dites itu. Iya, kalau iyyaka tidak pakai tasdid, artinya itu apa? Kepada matahari ya. Matahari. Pada matahari aku menyembah, pada matahari aku meminta pertolongan. Pantesan. Majusi itu ya benar. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu Bu, bacanya luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim, ha-nya harus pas. Alhamdu, ha kecil, bukan alhamdu. Kalau alhamdu segala kehancuran milik Allah. Coba segala kehancuran milik Allah. Alhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun qauli ini, qauli. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau di kampung tuh saya sering dengar itu Subhana rabbiyal a'dim, katanya a'dim, tidak a'dim tapi azim ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya mau subhana rabbiyal azim boleh ya. Subhana rabbiyal azim gitu. Terus apa lagi? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Oh mungkin ke sana ya, analogi a'dim itu ke a'la mungkin ya. Subhana rabbiyal a'dim katanya. Bukan, tapi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rukun qauli. Nah, sekarang rukun qalbi, masuk ke rukun qalbi ini. Nih. Rukun qalbi ini mentadaburi dari setiap bacaan yang kita baca. Ini yang pertama. Yang kedua, tumakninah. Dua saja itu yang ingin disampaikan. Mentadaburi bacaan yang
kita baca, baik itu ayat Al-Quran, baik itu bacaan zikir, baik itu bacaan doa ya. Jadi sambil kita baca, kita qomat kami Rabbik firli warhamni wajiburni warfa'ni, hati ikut hadir doa tadi. Ampuni aku ya Allah, kasihani aku ya Allah, beri aku rezeki ya Allah, tutup rapat-rapat aib aku ya Allah, berilah petunjuk kepada hamba ya Allah, maafkan segala kesalahan-kesalahan hamba ya Allah, sehatkan hamba, maafkan kesalahan-kesalahan hamba ya Allah, sampai duma reda gitu Bu. Si pikiran teh kudu pika sing duma reda, urang teh butuh ke Allah Subhanahu wa taala, butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bacaan at-tahiyat, dan terakhir salam ya. Jadi setiap bacaan ini ya untuk mencapai sempurnanya rukun kolbi, paling tidak kita mengetahui artinya. Kalau demikian sholat ini sekali lagi kita sudah berada di alam luar biasa. Alam kita ini alam lahir dan batin, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah quwwatul muqtada, perkara yang dapat menguatkan khusyuk sampai salam. Kemudian ba'da sholat ini pun ada yang masuk kategori quwwatul muqtada, yaitu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita menunggu kumandang azan, panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan untuk mendirikan sholat. Dan kita harus memiliki keyakinan bahwa sholat kita ini adalah merupakan sholat yang terakhir. Sallu, kata Nabi Muhammad SAW, sholatul muwadda', sholat kalian para sahabatku seperti kalian ini adalah merupakan sholat yang terakhir bagi kalian. Jadi bersungguh-sungguh dalam mendirikan sholatnya. Itu luar biasa ya. Dijaga sholat ini, kalau bisa sebelum adzan berkumandang ya kita sudah mempersiapkan diri tadi ya untuk quwwatul muqtada. Inilah rupanya yang termasuk kategori orang yang beruntung, sukses dalam sholatnya. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung ya, dia tidak rugi, apa yang dicita-citakan tercapai oleh dirinya, yaitu khusyuk di dalam sholatnya. Allah Maha tahu seseorang ini khusyuk atau tidaknya, tetapi kita mengupayakan. Indikatornya adalah tenang kita saat sholat, damai kita saat sholat, ada tumakninah di dalam sholat. Dan tumakninah ini yang bisa dipraktekannya, mohon maaf, satu lagi ini ingin saya sampaikan, tumakninahnya adalah paling tidak satu nafas dari setiap rukun pindah ke rukun. Sempurnanya 3 nafas, sempurnanya 3 nafas. Bisa kita lagi ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita napas dulu sekali, tidak langsung angkat ya. Napas, baru sami Allahu liman hamidah, kata kita rabbana walakal hamdu. Napas lagi walau hanya 1 kali ya. Itu jika hayam macokan parab tuk 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 gitu ya. Nah, itu termasuk kategori orang yang lalai ya. Mohon maaf, ini adalah pekerjaan lahir dan batin karena kita butuh. Kita bekerja di kantoran, tentu harus disiplin waktu ya, disiplin pekerja. Dalam pekerjaan kita tidak boleh lalai. Ulah lo bating careken bos ya, insya Allah kita akan tenang bekerja di tempat itu. Tapi lamun ya ayat careken datang oge terlambat, adan tegas adan gitunya, tapi hare-hare we masih khusyuk dina TikTok. Allah ulah ngarep-ngarep khusyuk nu gitu mah gitu. Hese lah gitunya, hese. Pekerjaan kantor, mangkaning kantor nage kantor kepresidenan, jam 7 pagi tepat harus datang ada di meja. Ini datang jam 7:04, dicoret gitunya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah menyediakan waktu dari duhur sampai asar, jam 1 orang sholat, Allah mah maha pengampun gitunya. Sokwe masih kena di perjalanan. Tapi yang terbaik tadi, adzan berkumandang,
Allah, adzan kan panggilan ya. Ingat sabda Nabi tadi, hadhihi sholatul muwadda, ini adalah sholat yang terakhir. Kira-kira ibu bapak pingin gak meninggalnya itu dalam posisi sedang sholat, sedang sujud? Pingin? Tenang bu, sebentar, duhur sebentar lagi nih. Sekadap deh duhur lah. Gitu ya. Saya kira itu saja Ustadz ya. Mohon maaf, banyak yang ada lagi yang ingin sampaikan, tapi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya insya Allah jika ada waktu, kesempatan, izin dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hanya dikit aja Ustaz, tentang khususan sholat kan yang fardu kita tahu bahwa adalah Al-Fatihah Ustaz ya. Yang kadang-kadang kalau bukan yang tidak ada, kalau misalnya dia lupa itu harusnya diulang gitu kan, karena dia. Nah, karena mungkin juga nggak tahu saya aja tuh, mungkin yang lain kadang-kadang pas lagi sholat gitu tiba-tiba udah bahas surat, tadi surat Fatihah udah belum ya gitu deh. Terus itu mungkin masih dalam keadaan berdiri ya, mungkin bisa balik lagi, mungkin bisa Al-Fatihah lagi, itu surat lagi, mungkin bisa, saya nggak tahu, maka saya tanyakan. Tapi kalau misalnya posisinya kita sudah ruku atau sujud, kayak tadi teh udah bener gak ya Fatihah kita, apakah perlu nambah satu ruku sholat lagi, naik lagi ke atas, nambah lagi satu rakaat, apa bagaimana? Karena kan tadi Al-Fatihahnya kok kayaknya itu belum, kayaknya tuh mungkin atau kelewat gitu, ngelamun lah ibaratnya. Siap, terima kasih. Langsung dijawab ya. Ya betul Bapak, karena Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun sholat. Posisi dia masih dalam sholat, betul tadi, karena sudah hilang rukun ini, maka dia harus belum sempurna satu rakaat itu, ditambah lagi, betul ya. Kalau misal rakaat pertama dia baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian di yang kedua ini dia tidak baca Fatihah, tapi dia langsung baca surat ya, baca surat, itu harus tapi sujud sahwi ya, mohon maaf, sujud sahwi, sujud lupa ya, karena kita posisinya lupa pada saat itu kan, bukan berarti tidak baca Fatihah, lupa ya, apa kita baca Fatihah atau tidak. Nah, maka sujud sahwi, subhanalladzi la yamutu la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu rupanya jawaban singkat dari saya. Mohon maaf kalau kurang puas ya. Kecuali kalau lupa rokaat, karena di sana sudah jelas ada keterangan dari Nabi itu dibangkit lagi, tetapi tetap ada sujud sahwinya ya. Saya kira begitu. Semoga tidak puas. Baik Ibu, yang dari Ibu silahkan, ada Ibu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, yaitu sujud sahwi, sujud lupa kalau sholat. Oh biasa gitu, biasa. Iya. Ada bacaan sendiri. Ada bacaan sendiri. Ada bacaan, makanya ya konsentrasi ya sholatnya gitu. Jangan sampai lupa gitu. Luar biasa memang. Ya, setan ngagoda luar biasanya. Jadi ada khotor Ustaz, mohon maaf, ada lintasan pikiran dalam sholat ini. Ada khotor setan, ada khotor nafsu, ada khotor dunia, ada khotor malaikat. 3 khotor ini jelek semua, bisa menggugurkan pahala sholat gitu Bu. Jadi kalau khotor setan ini, kita sholat nih ya, tapi yang terlintas dalam pikiran ini perkara-perkara yang buruk ya, misalnya tentang
Gimana sih merencanakan sesuatu yang tidak baik? Ini adalah khotor setan. Khotor dunia, ya kita perkara ingat masalah dunia. Sampai ada kisah menarik ya. Murid Abu Hanifah ini pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai guru," katanya, "kok saya ini banyak lupa," katanya. "Sampai-sampai yang baru saja terjadi ini saya lupa naruh barang itu di mana itu, aduh ya lupa," katanya. "Gimana supaya saya ini tidak menjadi orang yang lupa?" "Gak gini," katanya, "kamu lupa naruh barangmu, emang gimana ceritanya?" "Iya, saya tadi bawa barang," katanya, "tapi saya lupa lagi tuh naruhnya di mana." "Udah, kamu sholat aja dulu, sholat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala," gitu. Nah, dia sholat kan. Setelah sholat dia ketawa itu setelah sholat. Ya Imam Abu Hanifah, betul Allah menolong saya," katanya. "Kenapa?" "Bener, ingat saya," katanya. "Betul Tuan Guru, saya jadi ingat, oh barang saya ternyata disimpan di tempat anu," katanya. Nah itu, jadi ketika sholat ingat perkara dunia. Kemudian kalau khotor malaikat ini ya tadi gitu, jadi kita sedang sholat, kita ingat perkara yang baik-baik. Misalnya, nanti mah saya mau bersedekah, nanti mah saya mau menghatamkan Al-Quran, dan tinggal sedikit lagi, kan gitu ya pikiran. Nah 3 khotor ini dari setan. Jadi apa yang terbaik ya khotor robbaniyah. Khotor robbaniyah tadi paling tidak kita mengikut sertakan dengan apa yang dibaca ini, artinya diikut sertakan. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam pikiran ini, oh Allah Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin. Dalam pikiran ini, Allah yang merajai pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya dalam pikiran ya, aku hanya menyembahmu ya Allah, aku hanya mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Gitu. Itu bagian dari tadabbur dari setiap bacaan, pikiran, supaya tidak masuk ke khotor-khotor yang 3 perkara tadi. Karena apabila terlintas 3 khotor dalam sholat, ya penyebabnya ya efeknya ini lupa rokaat, lupa kita tadi baca Fatihah atau tidak, kan begitu ya, luar biasa gitu. Lupa rokaat yang paling parah begitu ya, kita sholat isya ya teh anu kaopatna atau anu katilu gitunya, sehingga kita bangkit lagi itu 2 kali, pada akhirnya jadi 5 rokaatnya 5 rokaatnya orang tersujud sahwi, atau sholatnya teh kata Nabi fawailul firman Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin, tah neraka wel teh pikeun jalma anu wasok ngalaksanakeun sholat. Ya gitu, sholatnya yang sholat yang lalai, banyak lupanya gitu ya, banyak lupanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup Ustaz? Alhamdulillah, jazakallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang mengundang rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sudahi bersama dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.